pasien saya termuda yang kena sakit jantung udah dipasang ring itu usia 21 tahun. 21 tahun udah pasang ring. 21 tahun udah pasang ring, udah kena serangan jantung. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputra berjumpa kembali dengan Anda, Sobat RSUD Indramayu dalam acara PORS, Podcast RSUD Indramayu. Anda pernah merasakan nyeri ulu hati? Dan Anda bingung membedakan apakah ini nyeri ulu hati yang berasal dari jantung kah, dari lambung kah, atau di organ lainnya? Oleh karenanya, kita akan bahas tuntas mengenai topik pembicaraan ini bersama seorang ahli jantung dan pembuluh darah yang grace sekali di RSUD Indramayu. Dan marilah kita sapa bersama-sama Dr. Faisal Adam SPJP. Selamat siang Dr. Faisal. Ya, selamat siang Dr. Stefan. Apa kabar Dr. Faisal? Alhamdulillah, gel. Wah, luar biasa. Kita syuting siang-siang ini Sobat RSUD Indramayu. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan Dr. Faisal di acara PORS. Dan kita pertama kali dok ya kita berbincang-bincang, dan pertama kali juga Dr. Faisal kembali lagi ke RSUD Indramayu. Ya, selamat datang kembali dok di RSUD Indramayu sebagai SPJP sekarang dok ya. Oke, sekarang kita akan berkenal lebih lanjut tentang Dr. Faisal. Mangga dok memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai yang telah dijelaskan sama Dr. Stephen ya, nama saya Dr. Muhammad Faisal Adam, dipanggilnya Faisal, Dr. Faisal. Saya asli Indramayu, dulu juga sekolah SD di Indramayu, SMP sebelah, SMP 2 Sindang, Indramayu. Alma mater. Alma mater ya? Alma mater. Waduh, mantap. SMA tapi Cirebon, SMA Cirebon. Terus kuliah S1-nya di UI. Kemudian kemarin abis kuliah di UI, kerja dulu sebentar di RSUD, nggak sebentar sih, 2 tahun sebenarnya. Habis itu sekolah ngambil jantung, dan alhamdulillah setelah 5 tahun ini baru balik lagi ke RSUD Indramayu. Balik lagi dok ya ke sini dok. Iya, alhamdulillah. Baru beberapa hari kembali lagi di sini dok ya. Langsung podcast. Karena ingin berbagi ilmu tentang jantung dan pembuluh darah. Dan sebagaimana di prolog di awal dok, yang saya sudah singgung di awal bahwasanya banyak pasien atau sobat RSUD Indramayu ini yang ketika merasakan nyeri ulu hati itu bingung dok, ini berasal dari mana? Apakah dari jantung kah, atau dari lambungnya kah, atau dari organ lainnya? Bagaimana cara membedakannya dok? Oke, itu emang pertanyaan yang memang paling sering ya dok ya. Oke. Paling sering ditanyain gitu kan, dan emang itu juga adalah salah satu gejala yang paling dikhawatirkan gitu kan. Baik oleh kita sendiri gitu kan, maupun sama pasien-pasien yang mengalami gitu kan. Karena memang banyak banget kejadiannya dok. Gitu. Banyak banget kejadiannya. Awalnya keluhnya lambung gitu kan, lambung gitu kan. Akhirnya datang ke IGD, dikasih obat lambung, katanya udah enakan sedikit gitu kan. Terus pas pulang katanya meninggal gitu kan. Kan kalau misalnya kita pikir-pikir, gimana caranya lambung bikin meninggal gitu kan. Itu kan kayak betul. hal yang hampir mungkin tidak sebenarnya gitu kan. Agak-agak mustahil lah gitu kan. Nah, biasanya kenapa sih gitu kan? Nah, mungkin sebenarnya waktu yang dibilang sakit lambung, itu sebenarnya ada sakit lain gitu kan. Dan yang paling sering bikin gejala yang sampai meninggal gitu kan. Bahkan sampai itu ya biasanya dari jantung gitu kan. Nah, cuma emang agak-agak ini sih, agak-agak tricky gitu kan. Bagaimana membedakannya gitu ya. Betul. Nah, jadi emang banyak clue-cluenya gitu kan. Ini bagaimana sih sebenarnya membedakan apakah yang nyeri ulu hatinya itu disebabkan oleh jantung gitu kan, itu yang bahaya kan. Atau disebabkan biasanya oleh lambung gitu kan. Karena kan nyeri ulu hati kan banyak ya sebabnya gitu kan. Betul. Dan letaknya kan ulu hati kan, kalau para pemirsa lihat kan di tengah-tengah gitu kan. Tengah-tengah ini nih kayak pertemuan dari semua organ gitu kan. Lambung iya gitu kan, terus juga jantung iya, usus juga iya gitu kan, liver juga iya gitu kan. Jadi kayak bisa aja semuanya itu gejala gitu kan, gejala dan keluhannya tuh lebih ke nyeri ulu hati gitu kan. Nah, mungkin yang kita fokus akan bahas di sini kan bagaimana membedakan ini jantung atau bukan gitu ya sebenarnya kan. Karena kan kalau misalnya jantung kan
Ya oke lah, bukannya meremehkan penyakit lain, cuman kalau misalnya jantung itu kan, kalau misalnya kita telat untuk tahu, gitu, bisa efeknya bisa fatal. Ya. Karena kalau di jantung itu ada istilahnya time is muscle gitu kan. Artinya time is muscle. Betul, time is muscle. Kalau yang lain kan time is money gitu ya. Nah, tapi di kita jantung karena isinya itu otot jantung, time is muscle. Jadi semakin lama waktu yang kita buang untuk nggak tahu nih, untuk membuang waktu untuk mendiagnosis kalau ini adalah sebuah penyakit jantung gitu kan. Semakin lama kita untuk menunda-nunda atau semakin lama kita untuk mengetahui ini sakit jantung, ya semakin lama otot-otot jantungnya rusak gitu kan. Nah, dan kalau udah ada otot yang rusak, ada waktu-waktu tertentu tuh, ada waktu golden time, mungkin bisa balik lagi. Tapi kalau udah lewat golden time-nya biasanya nggak balik lagi gitu kan. Jadi lama-lama dia jantungnya akan lemah, kenapa gitu kan. Bahkan yang paling bahaya mungkin bisa meninggal mendadak gitu. Berarti memang harus dari awal memang sebetulnya harus didiagnosis secara betul ya dok? Betul, jadi harus diagnosis secara betul dulu nih gitu kan. Kalau ada nyeri ulu hati, ini bagiannya jantung apa bukan gitu kan. Nah mungkin tadi yang ditanyakan kan bagaimana tips triknya gitu ya. Jadi mungkin kalau buat para pemirsa nih, untuk di rumah dulu gitu kan. Jadi ada beda-bedanya nih buat para pemirsa, buat para kita juga gitu kan, buat para dokter, buat yang jaga di IGD. Buat para pemirsa dulu gitu kan. Kalau misalnya kita memang mengeluhkan nyeri ulu hati gitu kan, nyeri ulu hati, apakah ini dari jantung apa bukan? Ada beberapa caranya gitu kan. Beberapa caranya. Pertama, apakah nyeri ulu hatinya itu terjadi secara tiba-tiba dan nggak lagi ngapa-ngapain gitu kan? Jadi misalnya nih lagi diem-diem aja, lagi baca koran atau lagi nonton TV gitu kan, lagi ngaji gitu kan, atau lagi lihat apa nggak jelas di IG gitu kan. Tiba-tiba kok sakit ulu hati ya gitu kan, dan sakit ulu hati gitu kan, kok tiba-tiba sakit ulu hati gitu kan. Habis itu ini baru terjadi pertama kali misalnya gitu kan, baru terjadi pertama kali dan terjadinya pada saat lagi ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu perlu waspada sebenarnya sih gitu kan, perlu waspada. Apalagi kita tadi nggak lagi ngapa-ngapain, terjadi pertama kali dan kita nggak habis makan, nggak habis ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu yang perlu kita waspadai, itu pertama. Gitu. Ujuk-ujuk Pak Dok ya, Ujuk-ujuk tiba-tiba gini. Yang kedua, ya ini sebenarnya bukan jadi patokan lagi ya, cuman ini bisa jadi clue. Usia, mesti lihat dulu usia kita nih Pak, Bu gitu kan yang di rumah nih. Mesti kita usianya kita dulu gitu kan. Kalau misalnya usia kita nih sudah jadi bilang tua lah gitu kan. Sebenarnya sih sekarang udah nggak jadi patokan. Cuman kalau misalnya dibilang di atas 45 tahun gitu kan. Tiba-tiba sebelumnya tadi belum pernah ada ulu hati gitu kan, tiba-tiba ada sakit ulu hati lah gitu kan. Nah itu mesti waspada juga gitu kan. Kalau adalah, wah jangan-jangan ini jantung gitu kan. Jangan ini jantung gitu kan. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga, Bapak nih punya nggak nih faktor risiko namanya, faktor risiko. Faktor risiko itu apa aja? Ada 5 yang penting faktor risiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular, ada 5 yang penting sebenarnya. Ada banyak sih ya, cuma ada 5 yang paling utama. Pertama, Bapak punya nggak riwayat gula gitu. Nah itu pertama tuh riwayat gula. Karena kalau riwayat gula itu sering banget tuh keluhannya, bahkan kadang nggak ada dok gitu kan. Kadang nggak ada, tahu-tahu pas lagi medical check up, lah jantungnya udah pada mengkonon, jadi pada kropos ya, makanya mengkonon kan. Betul. Nah itu pertama ada gula gitu kan. Kucing manis gula, dok ya. Kucing manis atau kucing manis DM gitu kan. Yang kedua rokok gitu kan. Rokok kuat apa enggak gitu kan. Termasuk rokok aktif dan juga rokok pasif gitu kan. Tapi utamanya sih memang aktif ya. Karena rokok aktif itu sangat meningkatkan resiko terjadinya kekakuan dan kekakuan dari pembuluh darah gitu kan. Kekakuan pembuluh darah jadi bisa darah tinggi dan lain-lain, akhirnya bisa ya nyumbat gitu kan. Akhirnya bikin serangan jantung gitu kan. Bikin kayak pelakuan jantung. Nah, kemudian yang ketiga tadi hipertensi. Punya hipertensi apa enggak nih? Gitu darah kan. tinggi. Darah tinggi atau darah tinggi gitu kan. Punya darah tinggi, iya dok, dia punya aja 160-an gitu-gitu. Nah, itu juga mesti diwaspadai gitu kan. Kemudian yang keempat, kadang-kadang itu ketika darah tinggi dulu, kadang-kadang pasien tuh nggak tahu dia punya darah tinggi. Iya, emang masalah itu dok. Kalau di IG itu seperti itu dok. Betul, susah sekali emang gitu kan. Ya itu, tapi untungnya ini kan kayak salah satu cara gitu kan. Untung-untung misalnya dia tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya nih bapak kata tuh udah tahu belum punya darah tinggi, nah itu juga mesti hati-hati gitu kan. Keempat, punya kolesterol gitu kan. Kolesterol tinggi juga hati-hati. Nah yang kelima, punya turunan keluarga yang punya sakit jantung. Gitu kan. Genetik ya dok ya? Genetik gampangnya gitu kan. Nah definisi turunan itu apa? Definisi turunan, misalnya bapak itu punya bapak nih. Misalnya nih, pasien-pasien nih atau para pemirsa nih punya bapak usia di bawah 55 tahun sudah kena sakit jantung. Nah itu tuh udah punya genetik gitu. Itu namanya genetik tuh, family history gitu kan. Atau punya ibu di bawah 65 tahun udah pernah kena jantung, itu namanya genetik juga gitu kan. Jadi kalau misalnya nih, iya saya punya apa? Punya riwayat jantung.
siapa ibu saya umur berapa kenanya umur 70 deh. Itu bukan riwayat family history, bukan genetik kalau itu. Tapi kalau misalnya ibunya kena umur 50-an, nah itu punya genetik, punya kerentanan dalam diri kitanya gitu kan diturunkan. Jadi kalau punya 5 faktor risiko itu gitu kan, itu juga mesti hati-hati gitu kan. Jadi yang pertama tadi kalau misalnya terjadi tiba-tiba, pertama kali, kemudian yang kedua itu tuh faktor risiko sebelumnya itu apa ya? Apa ya? Kelalen. Udah kelalen gitu. Pada baik kelalen. Oh dikat. Yang kedua, kemudian ada usia. Kalau usia sih sebenarnya udah nggak ada patokan, cuman kalau udah di atas 45 tahun ya, 45 tahun itu mesti hati-hati. Lebih berisiko ya dok ya. Kemudian yang ketiga punya tadi faktor-faktor risiko yang ada 5 aja, yang 5 tadi ada apa aja? Ada gula, ada rokok, ada darah tinggi, ada kolesterol, sama ada genetik. Gitu. Nah ini yang keempat nih, biasanya disertai keluhan-keluhan penyerta gitu kan, keluhan-keluhan penyerta. Keluhan penyerta itu apa biasanya? Kayaknya tuh di ulu hati gitu kan, tapi itu tembus ke belakang. Ada penjalaran, bisa menjalar gitu kan, tembus gini. Tapi ada ngejalarnya ke leher, kadang ngejalarnya ke sini. Bahkan sampai diikutin keringat dingin gitu kan. Nah itu tuh gitu kan. Itu apa namanya itu yang keempat gitu kan. Sama mungkin yang kelima, misalnya nih kebetulan Bapak udah punya obat lambung atau sudah ke klinik dikasih obat lambung terus nggak enakan, misalnya nggak perbaikan. Nah itu kayaknya hampir pasti itu adalah sakit jantung sebenarnya. Jadi emang itu sih paling tips triknya buat buat di rumah gitu kan. Buat orang di rumah. Jadi kalau misalkan kadang-kadang biasanya ada yang tadi dokter Faisal katakan bahwasanya dia sudah memiliki riwayat penyakit lambung. Nah diobatin nggak hilang gejalanya. Jadi mungkin ada kemungkinan dari dari jantungnya untuk bermasalah. Iya. Jadi kalau misalnya itu juga emang agak sulitnya kan tadi yang dibilang penyakit ulu hati ini agak tricky gitu kan. Jadi emang pintar-pintar juga gitu kan, pintar-pintar kita juga. Emang kadang-kadang kan kita sudah periksa gitu kan, udah dikasih obat lambung nggak perbaikan gitu kan. Apakah ada kemungkinan itu mungkin gitu kan? Nah gimana caranya? Kita datang ke dokter atau datang ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Namanya pemeriksaan yang paling utama adalah pemeriksaan rekam jantung atau namanya EKG. Gitu. Itu sih paling dok. Ketika amit-amit ada seorang pasien yang di rumah yang mengalami yang gejala-gejala yang seperti Faisal katakan, itu apa yang mesti dilakukan pertama kali, dok? Ya, yang pertama kali sebenarnya banyak nih ya yang dilakukan nih teman-teman nih. Bilangnya ulu hati, bahkan ada yang bilangnya angin duduk juga gitu kan. Itu. Angin duduk. Nah, itu banyak kan yang dibilang angin duduk akhirnya karena mikirnya angin dikerok aja udah hilang. Betul. Baru lihat video kemarin di Instagram itu ya, dok ya. Yang angin duduk sangkanya angin masuk angin dikerok sampai akhirnya meninggal juga pasti. Betul. Akhirnya ya itu kan dibilang kan di jantung itu adalah time is muscle gitu kan. Jadi semakin lama waktu yang dibuang, semakin lama semakin rusak, semakin banyak yang rusak gitu kan jantung-jantung kitanya gitu kan. Jadi memang apa sih yang mesti dilakukan pertama kali gitu kan? Yang pertama kali sebenarnya nggak ada lagi sih selain ke IGD sebenarnya gitu kan. Vaskes terdekat datang ke vaskes terdekat dan jelaskan keluhannya gitu. Nah itu sih paling dok gitu kan. Jadi kalau misalnya keluhan apa sih penanganan pertamanya nggak bisa udah langsung cepetan cari siapalah jangan teman datang ke IGD terdekat gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya ya buat diperiksa sama dokter gitu kan. Apakah memang ada ke arah mana nih gitu kan si ulu hati ini. Gitu. Apakah misalkan dalam perjalanan menuju ke vaskes terdekat ada kemungkinan pasien penurunan kesadaran, dok? Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah ada mungkin, sangat mungkin sebenarnya itu. Cuma kan memang kalau kita lihat sistem di Indonesia kan belum sebagus yang di luar ya. Kalau di luar kan misalnya ada kecurigaan, ada sakit, tiba-tiba mendadak ada bilang angin duduk lah atau ulu hati yang nggak tertahankan. Kita kan bisa langsung telepon ambulan ya, ambulan datang langsung. Telepon 911. Telepon 911 langsung datang, bahkan langsung diobatin di ambulannya gitu kan. Dia bisa gitu kalau di luar negeri. Cuma di kita ya mungkin dengan skala keterbatasannya ya gitu kan. Belum sampai sana mungkin dan kita berharap juga semoga nanti kedepannya sih bisa kayak gitu gitu kan. Ya ada kemungkinan ada gitu kan. Ada kemungkinan ada, cuman ya tadi karena time is muscle, kita nggak tahu nih seberapa lama nih waktu yang kita butuhkan, jantung kita butuhkan untuk kuat gitu kan. Jadi semakin lama menunda ya ada kemungkinan ke arah sana gitu kan. Jadi sebisa mungkin ketika sudah mulai ada keluhan yang tadi sudah saya sebutkan, bagusnya sih langsung segera ke sana, ke rumah sakit gitu, IGD terdekat. IGD mana aja, IGD klinik, IGD puskesmas kalau ada gitu kan, atau IGD rumah sakit terdekat lah gitu kan. Nanti dari sana dokter akan periksa tadi minimal EKG gitu kan, nanti dilihat dari sana gitu kan, apakah ada ke arah
jantung apa bukan non jantung. Oke. Nah, supaya tidak terjadi seperti yang dikatakan tadi dok, apa yang kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh sobat RSUD ini supaya bisa mencegah terjadinya hal-hal seperti itu dok? Ya sebenarnya itu secara umum ya ini ya, itu kan memang pencegahan penyakit namanya ya, pencegahan penyakit yang tidak menular gitu kan. Kan ada penyakit menular sama penyakit tidak menular. Penyakit jantung kan rata-rata termasuk penyakit yang tidak menular gitu kan. Penyakit yang tidak menular. Jadi karena apa sih definisi penyakit tidak menular? Jadi artinya penyakit yang terjadi dari diri kita sendiri gitu kan. Karena tadi ada faktor-faktor genetik, sama faktor-faktor yang tadi seperti hipertensi, ada gula dan lain-lain gitu. Ya pencegahannya ya jelas kita harus dilakukan penerapan hidup bersih dan sehat gitu kan, PHBS. Oke, jadi penerapan hidup bersih dan sehat ya. Jadi ya yang jelas secara umum kalau buat di jantung pencegahannya itu adalah ya pertama kita lakukan olahraga rutin sebenarnya. Dari kecil sebenarnya, dari usia-usia muda gitu kan, bukan usia-usia tua. Kalau usia tua biasanya udah kena sakit dulu, jadi olahraga mesti dibatasin gitu kan. Semuanya bukan berarti kalau udah tua kita nggak bisa olahraga, enggak gitu kan. Kita mesti konsultasi ke dokter, tanya gitu kan, dok seberapa banyak olahraga yang bisa kita lakukan gitu kan, dengan usia segini dan kemampuan segini gitu kan. Tapi secara umum sih untuk olahraga kita itu bisa lakukan olahraga intensitas ringan sampai sedang. 3 sampai 5 kali atau bahkan 5 sampai 7 kali dalam seminggu gitu kan. Minimal 30 menit. Setiap sesinya dong? Setiap sesi minimal 30 menit. Kalau ada yang nanya, di rapel bisa boleh nggak dong? Nah, kalau di rapel itu ada penelitian sendiri kayak gitu kan. Kalau penelitian sendiri itu ada yang dibilang ketika melakukan olahraga lebih dari waktu 1 jam, bagi orang biasa ya, bukan atlet ya, itu tuh efeknya sama dengan orang yang melakukan lebih dari 1 jam gitu kan. Jadi sebenarnya nggak efek gitu sebenarnya. Jadi paling tuh 30 sampai 60 menit setiap hari, cuma itu doang, setengah jam sampai 1 jam setiap hari, ya 5 sampai 7 kali gitu kan. Olahraganya apa jenisnya? Jenisnya yang intensitas ringan atau sedang. Nah itu kan kadang-kadang bingung kan, apa sih dok intensitas ringan, gitu, apa sih intensitas sedang gitu kan. Nah emang sebenarnya itu emang agak susah sih sebenarnya gitu. Kalau mau emang agak enak, patokannya adalah patokan nadi gitu. Patokan nadi. Kalau nadi itu tuh macam-macam tuh, tergantung tuh. Kalau misalnya intensitas ringan, nadinya itu tuh 40 sampai 60% maksimal gitu kan. 40 maksimal itu ya ntar ada rumus-rumus lah, itu bingung lah pokoknya gitu kan. Cuma gampangnya adalah gini, gampangnya triknya. Kalau mau dibilang ringan, ringan itu kalau misalnya kita nyanyi gitu kan, penyanyi ya bersenandung lah gitu. Bersenandung. Kalau kita masih bisa bersenandung, masih bisa nggak ngos-ngosan gitu kan. Misalnya lagi kita lari nih, kita masih bisa bersenandung gitu kan. Haha gitu, misalnya gitu kan. Masih bisa ngos-ngosan gitu kan. Itu ringan gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita udah mulai bisa kalau cuma ngomong doang nih, udah mulai ngomong panjang, baru mulai ngos-ngosan, itu namanya intensitas sedang gitu kan. Kalau intensitas berat, kita udah nggak bisa ngomong gitu kan, kayak gitu kan, intensitas berat gitu kan. Nah, buat kita cukup yang sampai ringan sedang doang gitu kan, cukup yang sampai kita cek kalau misalnya lagi lari nih, kita cek, kita coba aja bersenandung gitu kan, bisa nggak? Nggak ngos-ngosan, ini masih ringan gitu kan. Itu aja paling sebenarnya gitu. Pokoknya kalau misalnya enak sih sebenarnya pakai target heart rate gitu kan. Itu yang pertama, olahraga gitu kan. Yang kedua itu makan-makan yang bergizi gitu kan. Ya definisi bergizi banyak ya, macam-macam ya gitu kan. Terus istilahnya sih ya, kalau digampangin sih 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Jangan berlebihan kalori gitu kan. Jangan kayak kita nih berlebihan kalori. Aduh, ini contoh yang terbaik ya. Jangan juga terlalu kurang kalorinya gitu kan. Karena juga kan untuk metabolisme tubuh gitu kan. Jadi emang harus pas gitu kan. Dan kebanyakan di masyarakat kita itu suka makan yang asin sehingga punya darah tinggi. Itu dia kan, Indramayu ini. Makan gaji, aduh. Nah itu padahal enak gitu ya. Tapi makan gaji tuh, waduh emang enak pisan ya sebenarnya. Itu dia. Udah rasanya paling enak gitu kan. Ya enak lah tuh. Ya enak. Cuman ya itu gitu kan. Cumannya itu kalau misalnya makan makanan yang kayak tadi, boleh sih sebenarnya sih, nggak ada masalah. Cuman emang nggak boleh berlebihan. Gitu. Intinya kan semua makanan yang halal, semua makanan kan dibolehkan kan. Semua makanan halal kecuali yang diharamkan, jelas gitu kan. Jadi kalau misalnya saya pribadi sih, boleh makan Indomie boleh nggak? Boleh. Makan gaji boleh nggak? Boleh gitu kan. Asalkan jangan berlebihan. Itu gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang nih bingung nih orang-orang nih, berlebihan nih seberapa sih dok gitu kan. Ya tahu sendiri lah kalau misalnya selama ini makan
mie, tahu-tahu jadi gemuk gitu kan, wah ini artinya berlebihan gitu kan, jadi ntar dikurangin aja. Gitu. Mie 4 bungkus misalkan, itu berlebihan juga. Gitu. Ya gitu paling sih dok, paling pencegahan hidup ya dan melakukan hidup bersih dan sehat gitu kan. Olahraga dan juga makanan dok ya. Paling itu sih sebenarnya. Yang paling utama dan menyingkirkan faktor risiko itu dok ya. Betul, tadi faktor risiko apa rokok, itu kan? dia. Gula-gula, darah tinggi gitu ya. Kita coba hindari faktor risiko tersebut. Itu dia. Oh genetik ya wis bayi angel. Genetik mah nggak bisa diubah gitu kan, takdir dari Allah itu mau. Betul sekali. Terus angel. Jadi mungkin sudah tergambarkan ya bagaimana perbedaan antara nyeri ulu hati disebabkan oleh lambung ataukah dari jantung ataukah organ-organ yang lainnya. Nah sekarang dok, ketika sudah kita preventif, ketika sudah barangkali sudah ke rumah sakit juga, ketika mendapatkan gejala seperti itu, apakah ada kemungkinan akan terulang kembali dok setelah diobati dok? Oke, jadi apakah memang kalau sudah kena, apakah bisa terulang kembali gitu ya dok ya? Ya sebenarnya bisa dibilang sangat bisa gitu, sangat bisa sekali. Gitu. Karena kan penyakit jantung itu penyakit yang bisa dibilang ya, penyakit kalau udah kena sakit jantung itu biasanya seumur hidup gitu. Seumur hidup minum obat gitu. Betul. Nah itu bisa berulang kalau misalnya tadi kita tidak menghindari faktor-faktor risiko yang tadi disebutkan gitu kan. Terus misalnya udah dikasih obat pun kita obatnya nggak diminum rutin. Gitu. Kemudian ya paling itu sih dok, paling gitu kan. Faktor risikonya nggak dikontrol dengan baik, sama ya kalau obat-obatan nggak diminum dengan rutin gitu kan. Itu sangat bisa balik sebenarnya gitu. Jadi sih gitu paling sih dok. Gitu kan. Terakhir dok. Sekarang dari sisi pasien, dari tips sebagai dokter nih dok. Tips and trick ketika di IGD dok. Untuk mengetahui membedakan pasien dengan jantung ataupun bukan. Jadi emang ini juga waktu saya jadi dokter umum juga ya. Emang agak susah sebenarnya sih ya. Nyeri ulu hati, ini beneran nyeri ulu hatinya ini apa sih gitu kan? Beneran lambung atau emang jantung gitu kan? Tapi kan tadi kan kita ada tips triknya gitu kan. Terus tadi 5 hal tadi kan dari sisi pasien. Nah mungkin kalau udah ada pasien seperti itu datang, nggak jelas nih 5 hal tadi gitu kan? Ini apa sih gitu kan? Ya udah paling pertama sih, paling gampang buat kita adalah lakukan EKG sebenarnya. Kalau kita nih curiga banget nih, kita maupun gimana pun dokter itu pasti namanya punya kemampuan klinis gitu ya. Kita bisa melihat nih kayaknya ini pasien nih kayaknya ada nih gitu kan. Ada instingnya jalan dok. Ibaratnya insting gitu kan. Jadi kalau kemampuan klinis dokter itu namanya insting gitu kan, insting dokter gitu kan. Kayaknya ada nih gitu kan. Nah hal yang pertama kita lakukan adalah lakukan rekam jantung sebenarnya, EKG gitu kan. Walaupun usianya tuh kayaknya masih muda, masih 35 tahun, masih 30 tahun gitu kan. Lakukan aja gitu kan. Kayaknya ini ulu hatinya baru nih gitu kan, kayaknya sih bukan ulu hati biasa lambung gitu kan, bukan ulu hati lambung, kayaknya ada yang lain gitu kan. Lakukan rekam jantung itu dulu. Yang sering lewat dari kita nih adalah kita lupa nih, wah menang usia masih muda biasa ada lambung katanya gitu kan, jadi nggak usah gitu kan. Ternyata emang waktu itu kejadiannya kejadian jantung gitu kan. Jadi jangan lupa lakukan EKG gitu. Karena sekarang nih banyak nih pasien saya termuda yang kena sakit jantung udah dipasang ring itu usia 21 tahun. 21 tahun udah pasang ring? 21 tahun udah pasang ring, udah kena serangan jantung. Wow. Tuh makanya, jadi nggak semua, jadi sekarang jantung nih bukan dibilang penyakitnya orang tua gitu kan. Jantung itu dari kecil, dari baru lahir sampai usia mau meninggal gitu kan. Itu jantung tuh cakupannya luas gitu kan. Jadi ya jangan sampai bilang wah kayak sih bukan jantung nih gitu kan. Walaupun tadi ya faktor-faktor yang bisa meningkatkan adalah usia gitu kan. Tapi kita sebagai dokter, sebagai yang klinisinya gitu kan, kalau kita melihat ada pasien datang seperti itu dan kita ada kecurigaan ke sana, kita lakukan pemeriksaan rekam jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu kita trial and error gitu kan. Kita coba kasih obat lambung gitu kan. Nah, ini salahnya seringnya adalah kita tuh kasih obat lambung, udah enakan, terus langsung pulang. Padahal ada namanya observasi gitu kan. Mesti observasi dulu dok. Jadi bagusnya tuh setelah dilakukan obat lambung, enakan observasi, lihat gitu kan. Observasi, bener nggak sih enakan beneran nggak gitu kan. Kalau misalnya emang enakan beneran, misalnya udah dalam waktu 3 jam gitu kan, udah enakan, udahlah bolehlah, aman lah gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh baru 1 jam, baru langsung obat lambung udah enakan setengah jam, dan pasiennya juga kadang-kadang pengen minta pulang ya gitu kan. Juga bolok balik-balik lah dok gitu kan. Kadang-kadang tuh juga pasiennya juga rame, ya usah balik-balik lah. Nggak taunya datang-datang keringat dingin dan lain-lain gitu kan. Itu paling yang kedua, kita mesti mesti lakukan pemantauan gitu, observasi gitu kan.
Observasi. Nah, yang ketiga, kalau misalnya nih tadi udah lakukan rekam jantungnya kayaknya nggak jelas gitu kan. Kita jangan lupa lakukan namanya rekam jantung serial gitu kan. Itu yang sering lupa juga kita gitu kan. Serial ya dok? Serial. Jadi kita misalnya nih jam sekarang pas datang, aman lah kayak aman itu kan. Tapi ternyata pas dilihat sebenarnya tuh ada yang naik dikit gitu kan EKG atau namanya ST elevasi gitu. Iya. Kan. Namanya STMI gitu kan. Kayak ada yang lihat. Tapi tuh karena kita kadang-kadang kan pasiennya banyak gitu kan. Ngantuk udah malam gitu kan. Kadang-kadang kita nggak lihat nih udah naik gitu kan. Udah lakukan aja direkam. Kalau misalnya kita lihat rekam jantungnya kayak meragukan, lakukan rekam jantung evaluasi gitu kan. Terus kalau misalnya emang yang keempat, kalau misalnya kita takut gitu kan, kita masih ragu juga, ya udah konsul mau nggak mau gitu. Konsul ke dokter yang bersangkutan gitu kan. Kalau misalnya curiganya ke arah jantung, ya konsul ke jantung gitu kan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Paling itu sih dok. Itu ya para dokter ya, teman-teman sejawat, dokter umum, kalau mendapatkan pasien yang tidak jelas nyeri hulu hatinya, tipsnya sudah disampaikan. Oke dok, sebelum kita tutup dok, saya ada sedikit game dok, dokter. Jadi begini, saya akan sampaikan satu kata, dokter sampaikan apa yang pertama kali kata yang muncul di benak dokter. Oke, siap ya. Ini nggak ada di briefing biasa. Saya memberikan suatu trigger. Waduh, gitu anak-anak baik ya. Anak-anak baik ya dari dokter Faisal. Pertama dok, rumah sakit. Kan dikit. Rumah sakit. Ya, uang sakit. Itu yang pertama kali pasiennya dok ya? Iya, pasien. Oke. Kedua, jantung. Otot. Kenapa otot dok? Ya itu time is muscle gitu. Time is muscle. Otot jantung. Terbayang otot jantung. Oke. Lanjut. Indramayu. Rumah. Iya. Sejauh apapun kita berangkat ya dok ya, menimba ilmu, tapi back to home base. Indramayu. Acung Indramayu KB ini wong lorok. Pada wong Indramayu. Pada wong Indramayu ya. Untuk berbakti kepada Indramayu dok ya. Insya Allah. Indramayu matabat. Oke. Terakhir dok, integritas. Semangat. Kenapa semangat dok? Karena integritas itu membutuhkan niat, dan niat itu harus disemangatin gitu kan. Harus semangat. Itu harus semangat. Kalau kita niatnya doang tapi nggak ada semangatnya, integritas tuh nggak akan bisa muncul gitu. Luar biasa. Dia harus semangat. Oke dok. Sip. Terakhir dok, pesan-pesan closing statement kepada sobat RS Indramayu. Mangga dok, silakan. Oke, jadi buat sobat Indramayu nih gitu kan, buat sobat-sobat yang lagi nonton podcast ini. Jadi bisa kita bilang penyakit jantung itu adalah silent killer. Silent killer itu apa artinya? Jadi pembunuh yang diam-diam gitu kan. Kadang-kadang pasien datang keluhannya udah berat gitu kan. Pas tanya, pernah nggak kayak gini sebelumnya? Nggak pernah dok gitu kan. Nggak pernah, ini baru pertama kali gitu kan, baru kayak gini. Nggak tahu pasti cek jantungnya udah bengkak, sumbatannya banyak dan lain-lain gitu kan. Karena itu kan nggak mungkin hal jadi tiba-tiba gitu kan. Pasti itu proses yang berjalan lama, baru jadi kejadian pas lagi ketemu dokternya gitu kan. Jadi ingat banget kalau jantung itu adalah silent killer, pembunuh yang diam-diam. Jadi pentingnya namanya check up. Kita harus lakukan pemeriksaan rutin, apalagi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tensi, kemudian tensi nadi, kemudian cek lab kayak cek gula, cek kolesterol dan lain-lain itu penting gitu kan. Karena kenapa? Karena tadi yang saya bilang faktor-faktor risiko tadi bisa menyebabkan ke arah penyakit jantung, gitu kan, penyakit jantung. Dan kalau kayak gitu, kalau misalnya udah kena, ya sejujurnya bisa dibilang obatnya akan seumur hidup gitu kan. Makanya supaya nggak minum obat, kita apa yang kita lakukan? Lakukan pencegahan gitu kan. Jadi karena jantung adalah silent killer, kita harus melakukan pencegahan sedini mungkin kan, dengan cara apa? Dengan cara check up dan tadi melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sih Dr. Faisal Adam SPJP, terima kasih sudah mampir di podcast RS Indramayu. Terima kasih sudah berbagi ilmunya kepada kita semua tentang jantung. Dan kepada sobat RS Indramayu, jangan lupa like dan subscribe video ini dan juga subscribe channel YouTube RS Indramayu dan komen di bawah dan juga sampaikan apa tema yang ingin kita bahas dan apa yang ingin kita angkat. Silakan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dr. Steven Saputro dan
Dr. Faisal, spesialis jantung dan pembuluh darah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Oke.